Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bergabung kembali ya. Belajar bersama di Rumah Guru Sejahtera. Kali ini kita untuk persiapan tes P3K ya. P3K. Dan mungkin Bu Gita ini yang piloting 3 belum ya? Belum ujian? Oh, belum Bu Susi. Saya Ya. jadwal ujian tanggal 19 hari Selasa. 19 hari Kalau Selasa. piloting 3 itu mulai besok hari pertama ujiannya, Bu. Oh ya. Tanggal Jadi 16 sampai bisa tanggal sambil 21. belajar ya, Bu Gita ya, sambil belajar juga untuk Iya, piloting Bu. 3. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuannya juga ya, Bu Gita. Ya, terima kasih Bu sudah diberikan jam tambahan Ya. untuk belajar Terima bersama. kasih nih buat Bu Dewi yang sudah meluangkan waktunya ya, Ya, terima untuk kasih Bu Dewi. berbagi ilmu untuk kita semua. Ya, sebelum kita melanjutkan ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, pada malam hari ini mungkin kita akan melanjutkan soal yang kemarin ya Bu Dewi ya, yang Jumat kemarin. Ya, silahkan Bu Dewi. Iya Bu Susi, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen dulu untuk melanjutkan soal yang kemarin sudah kita bahas. Ini paket soal untuk P3K. Nah, ini kita kemarin sampai di nomor berapa ya? Sebentar, sudah saya tandai. Nah, ini nomor 25. Nomor 25. Ya, sudah ya, objektif. Oke. Ini saya besarkan layarnya. Nah, oke, 130. Nah, ini. Baik, Bapak Ibu, saya bacakan nomor 26. Kelanjutan dari soal yang kemarin. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah, nah yang ditanya prinsip penilaiannya Bapak Ibu. Prinsip penilaian ada sahih, objektif, menyeluruh, sistematis, atau beracuan kriteria. Praktik berenang. Ini penilaian praktek ya. Mana? Praktik berenang. Kalau objektif apa Bapak Ibu pengertian objektif kemarin? Seperti soal pilihan ganda, Bu. Bukan, objektif itu sesuai dengan objek yang diamati, artinya tidak ada pengaruh siapa yang menilai atau berkebalikan dengan subjektif ya. Objek yang dinilai.
Artinya misalnya siswa itu tidak bisa, ya ditulis tidak bisa sesuai dengan pengamatan kita. Nah, itu namanya objektif. Kecuali kalau dia bersifat subjektif, itu bisa jadi kita mempertimbangkan dia putra siapa, dia tetangga siapa gitu ya, itu objektif ya. Menyeluruh menyeluruh artinya keseluruhan yang dinilai. Kemudian Ayu Nurul Fauzia, silahkan dimatikan mikrofonnya Ibu. Aku pinjam HP nih. Ibu Dian Ayu. Ya, terima kasih. Oke, sistematis. Arti sistematis apa, Bapak Ibu? Sistematis artinya sesuai dengan urutannya ya, berurutan. Berurutan. Kemudian beracuan kriteria artinya sesuai dengan pedoman penilaian. Oke, jadi yang mana? Sahih belum? Sahih apa Bapak Ibu? Sahih kira-kira. Sahih. Boleh di googling. Sahih itu apa sih sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sahih artinya? Sahih. Apa? Sahih. Sah. Otentik. Sahih itu sama dengan otentik, asli, ya. Dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, itu sahih, sah. Berasal dari kata sah, sahih. Atau mungkin ada yang lain pengertian sahih? Apa kira-kira? Sahih. Mutlak tadi ya, otentik. Kemudian mampu dipertanggungjawabkan. Benar, boleh. Benar, bersifat benar gitu ya. Jadi praktik berenang ini termasuk prinsip apa berarti Bapak Ibu? Praktik berenang, benar, mampu dipertanggungjawabkan, otentik, nah itu masuk di sahih. Menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria. Ini kita bingung ya, karena semua prinsip di situ masuk gitu ya. Coba, kira-kira apa dalam praktik berenang? Kalau yang beracuan pada kriteria masuk nggak Bu itu? Soalnya kan kalau praktik berenang itu pasti yang dinilai itu sesuai dengan pedoman penilaian. Ya, semua penilaian memang beracuan pada pedoman penilaian ya, Bapak Ibu. Tapi yang dilihat di sini prinsip untuk praktiknya dalam berenang, karena ini praktiknya kan langsung gitu ya, mengamati maksud saya Bu, pengamatan. Memang semua penilaian ya ada aturan kriterianya. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu, untuk praktik seperti ini, praktik berenang, praktik memanah yang di luar maksud saya, itu beracuan pada sahihnya ya, lebih diutamakan sahihnya karena yang melihat hanya satu orang, yaitu satu orang guru renangnya. Karena gini Bapak Ibu ya, tidak semua guru bisa berenang gitu ya, maksudnya tidak semua orang menguasai teknik berenang. Jadi kalau misalnya ada penilaian memanah, berenang, berkuda, apalagi itu keterampilan siswa, itu pastinya kan guru itu juga harus mampu melakukan hal tersebut. Jadi dia tahu tekniknya juga. Makanya yang diutamakan adalah prinsip sahihnya.
karena dia pasti benar. Orang yang menilainya itu pasti benar karena berkaitan dengan kemampuan khusus gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada apa ya, untuk penilaian praktik seperti ini yang memerlukan keterampilan khusus, itu prinsipnya prinsip sahihnya gitu ya Bapak Ibu. Menggunakan prinsip. Tapi lihat dan kita bandingkan. Bu Linda adalah seorang guru seni, ya, kata kuncinya guru seni. Hari ini selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, kemudian cara menggunakan alat, lalu ada perlengkapan, ada juga menilai sikap siswa dalam menghargai karya temannya. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip apa? Nah, ini juga prinsip penilaian. Ada sahih, objektif, sama opsinya Bapak Ibu, tapi pernyataannya beda. Nah, ini mencakup beberapa hal. Artinya banyak, nggak satu aja. Membuat lukisan, ada tekniknya, ada perlengkapan, kemudian menilai sikap siswa juga. Artinya, ini semua dinilai. Jadi ini menggunakan prinsip apa kalau semua? Menyeluruh. Iya, benar, menyeluruh ya. Jadi seperti itu. Pernyataan 26 dan 27 ini berkaitan dengan prinsip penilaian. Kita harus mampu membedakan mana yang menyeluruh dan mana yang sahih. Kalau kita tidak membandingkan, kita bingung yang sahih itu gimana. Nah, ini ternyata yang sahih itu hanya satu dan juga ini Bu, berkaitan dengan satu keterampilan yang khusus, itu sahih. Nah, kalau misalnya dia menyatakan penilaian itu mencakup keseluruhan, komplit, lengkap gitu ya, ada sikapnya, ada keterampilannya, kemudian ada pengetahuannya juga, jadi masuk afektif, psikomotor, dan juga kognitifnya di sini masuk. Nah, itu berarti prinsip menyeluruh yang benar, yang tepat. Itu Bapak Ibu ya. Jika ketemu, Bapak Ibu bisa membandingkan, sudah ada gambaran mana yang prinsip sahih, mana yang prinsip menyeluruh. Nah, nanti kita bertemu lagi soal selain ini. Nah, ini 28 juga ada prinsip penilaian. Coba kita lihat. Gitu ya Ibu-ibu ya, nomor 26 dan juga 27. Kita lanjutkan 28. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Nah, ini ada faktor tetangga dari Pak Bejo. Ini kata kuncinya. Sementara 80. Nah, dari kasus di atas artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip apa? Karena ini ada faktor tetangganya loh. Tadi saya bilang ada faktor tetangga, ada faktor saudara. Nah, itu berkaitan dengan subjeknya. Berarti berlawanan dengan prinsip gimana, apa? Kok nggak bisa live? Kebalikan dari subjektif objektif, berarti, Bu. Nah, itu dia ya. Jadi kalau ada pernyataan seperti ini berkaitan dengan siapa yang kita pandang untuk menilai, itu berarti dia bersifat subjektif. Nah, sedangkan prinsip penilaian itu harusnya objektif, kebalikan dari subjektif. Artinya objektif itu tidak boleh memandang siapa dia, putra siapa, apa dia tetangga kita, apa ada hubungan dengan kita, itu nggak boleh seperti itu. Ya, si A misalnya dapat nilai 80, ya ditulis 80. Nah, kalau ini kasusnya dia mendapat 85 hanya karena tetangga. Subjeknya ya gitu ya. Nah, itu artinya
tidak melaksanakan prinsip objektif. Kebalikan dari subjektif. Ya, mudah dipahami. Untuk Delia Kalau gimana? subjektif dan objektif ini berkebalikan ya. Apa adanya kalau objektif. Nah, harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip apa? Nah, ini ada keterangan tidak sesuai, berkebalikan artinya ya. Apa Bapak Ibu? Coba dari pernyataan ini kira-kira prinsip apa? Tidak sesuai dengan prinsip apa? Iya, ada berapa itu? Enggak. Adil Yang Bu. lain? Adil. Ya, boleh. Adil, boleh. Tadi sistematis itu apa Bu ya? Tadi sistematis itu berurutan. Mana ya? Oh ini. Sistematis berurutan. Oh, berarti sistematis jadinya Bu. Yang lain? Ayo. Yang ganjil mengerjakan soal nomor ganjil, absen ganjil mengerjakan nomor ganjil katanya. Absen genap mengerjakan nomor genap. Ayo. Dia tidak sesuai dengan prinsip apa? Menyeluruh. Menyeluruh? Menyeluruh atau adil, sistematis atau beracuan kriteria. Yang penting ini bukan objektif loh ya. Kalau menyeluruh tadi itu yang menilai apanya Bapak Ibu? Menyeluruh tadi Semua aspek, sikap, pengetahuan, psikomotorik. aspek ya benar. Kemudian ada sikapnya atau afektifnya. Jadi ini bukan menyeluruh dan juga bukan objektif. Artinya pilihannya ada di A, di D atau di E. Ini harus dibalikin dulu. Adil, sistematis atau beracuan kriteria. Halo. Mana sih? Ayo. Jadi kira-kira kalau dia absen ganjil, mengerjakan yang ganjil, apa ini sesuai dengan pengetahuan siswa? Tidak Bu. Tidak, berarti dia tidak adil ya kan? Oh. Pak gurunya tidak adil gitu kan. Jadi tidak sesuai dengan pengetahuan siswa. Artinya si guru ini tidak menerapkan prinsip adil gitu ya. Kan ini ada kata-kata tidak sesuai dengan prinsip penilaian apa. Jadi ya berarti tidak sesuai dengan prinsip keadilan atau adil ya. Bu di dalam soal. Nah, beda lagi dengan nomor 30. Nomor 30 ini jumlah soal ada 10 katanya. Kemudian siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 yang diberikan. Jadi mengerjakan 7 dari 10. Siswa bebas memilih 7 nomor dari 10 soal. Nah, ini ada kata-kata bebas memilih. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian apa? Ayo, adil sudah, menyeluruh sudah, objektif sudah ada contohnya. Tinggal D atau E.
Yang E itu, Bu. Mana? Mana Yang Pak? E. Beracuan kriteria. Gimana? Kok bisa beracuan kriteria, Pak? Di situ siswa bebas memilih 7 dari 10 soal yang hobi. Ya. Lalu berarti artinya ini di sini kriterianya memang harus 7 yang dikerjakan. Ya, memang harus 7. Tapi di sini ada kata-kata bebas itu artinya siswa kan tidak berurutan maksudnya, Pak. Jadi boleh memilih nomor 2, misalnya siswa si A nomor 2, 3 atau langsung nomor 7 misalnya gitu. Gitu ya. Artinya dia tidak sistematis. Dia tidak sistematis artinya. Gitu ya, prinsip penilaiannya berarti tidak sistematis. Yang seperti apa? Yang seperti soal nomor 30 ini artinya si guru itu memberikan soal acak tapi siswa yang memilih sendiri. Jadi dia tidak sistematis. Nah, oke, kita lanjutkan lagi prinsip penilaian lagi. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswi SMP. Bu Neni adalah guru matematika. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil ini ya Bapak Ibu, bukan sambal, sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Nah, ini kata kuncinya. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa pintar. Nah, si ibu wali murid ini ya kekeh anaknya pintar gitu katanya. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilai harian, PTS, PAS, dan sikap siswa. Dan akhirnya orang tua tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang tidak sesuai fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip apa? Jadi dijelaskan Bapak Ibu, ini loh Bapak Ibu, diberitahu datanya. Objektif, Bu. Diberitahu datanya berdasarkan data, jadi tidak serta-merta langsung menilai anaknya saja. Kalau objektif itu cenderung ke proses penilaiannya, tapi di sini ada bukti. Ini loh. Nah, benar. Iya, jelas itu Bu. Akuntabel, Bu. Nah, benar, akuntabel. Karena ada ininya loh Bapak Ibu, ada buktinya. Ya, ada bukti. Tapi kalau misalnya tidak melampirkan bukti, si guru menilai anak sesuai kemampuan. Nah, itu berarti objektif. Tapi kalau melampirkan data itu baru akuntabel. Ya. Bisa dipertanggungjawabkan dan ada buktinya. Nah, itu akuntabel. Oke. Ainun. Halo. Halo. Lanjut. Masih prinsip penilaian. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian. Ayo. Dari sini sudah tahu ya kalau rubrik penilaian itu masuk di mana? Prinsip apa? Ada kriteria. Iya, benar. Nah, seperti ini, Pak. Yang beracuan kriteria ya. Jadi ada rubriknya, kemudian ada kriteria mencerminkan kriteria. Bu gurunya sedang menemani masih prinsip pembelajaran, prinsip penilaian. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat
daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan dalam setiap pembelajaran. Nah, ini masuk prinsip apa? Belajar perkaliannya. Terpadu. Mengadakan penilaian untuk melihat daya serap. Besok kita ini ya, apa? Praktek. Ayo, daya serap. Oh iya, Terpadu, Bu, ya. bawa palu ya. Daya serap karena itu mencakup apa Bapak Ibu? Daya serap itu di dalamnya ada apa Temannya saja? ya. Yang punya palu besok bawa palu. Daya serap siswa. Kemampuan memahami materi. Oh, palu. Kemampuan memahami materi. Kemudian berarti Iya, materinya kalau ada itu dalamnya, tidak Bapak. satu Nanti Ibu juga saja, artinya semua, ya. Beda dengan menyeluruh ya Bapak Ibu ya. Kalau daya serap siswa itu dalam beberapa mapel tapi pengetahuan saja. Itu terpadu namanya ya. Tapi kalau tadi yang menyeluruh itu berkaitan dengan penilaian 3 ranah pengetahuan siswa. Kemampuan siswa maksud saya ada kognitif, psikomotor dan juga Kalau punya afektifnya. palu karet. Tapi kalau Kalau nggak ada, prinsip palu yang penilaian ada di rumah terpadu aja deh, itu ya. pengetahuan atau kognitif saja dalam beberapa mapel. Beda ya, ininya beda. Nah, itu terpadu gitu. Jadi dipadukan dalam satu laporan daya serap siswa gitu kan. Kita di kelas ada kan ya Bapak Ibu tabel daya serap siswa gitu kan dalam beberapa bulan terakhir. Nah, itu sudah mencakup beberapa mapel. Tapi pengetahuan saja, tidak ada keterampilan, tidak ada sikap. Nah, makanya itu menggunakan prinsip penilaian terpadu namanya. Teman-teman belajar ketiga Kak. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini 34. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Ya. Yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapot. Hal ini artinya Pak Budi menerapkan prinsip penilaian apa? Terbuka. Iya, coba diperhatikan lagi. Itu prinsip apa? Dikenalkan ya di awal gitu ya. Seperti terbuka, kita menyampaikan tujuan. Ya, benar. Terbuka yang seperti itu ya. Terbuka, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita menyampaikan seperti saat kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, Bapak ini menyampaikan kesepakatan ya, kasarannya kesepakatan untuk penilaian dalam 1 semester bersama siswanya. Nah, itu menggunakan prinsip penilaian terbuka. Baik, 35. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat. Nah, ini bukan kita jawab ya Bapak Ibu, ini contoh soal. Nah, misalnya seperti ini. Yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut gimana Bapak Ibu? Butir soal seperti ini. Kira-kira A cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur, atau B cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Boleh, rendah itu ingatan saja. Yang D jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. Nah, menurut Bapak Ibu, pertanyaan seperti ini gimana? Yuk. Sebutkan 3 buah sungai.
memang kalau tingkat kesulitannya itu tingkat berpikirnya rendah, Bu. Tapi apakah tidak salah kalau mengatakan jelek nanti? Apakah tidak salah, terkesan tidak sopan, tidak etis Iya, gitu ya? nah itu. Kalau kita lihat dari apa namanya Bu, tingkat kesulitan soal itu memang rendah Bu, hanya ranah ingatan saja. Kalau tidak salah Yang C itu, Bu. ya, C1. Ya, benar kata, ya benar Bu. Itu masih tingkatan rendah karena ada kata KKO-nya sebutkan gitu ya. Iya. Kata kerja operasionalnya masih sebutkan, artinya masih C1, masih C1. rendah sekali gitu. Sebutkan. Nah, memang benar yang C, jawabannya memang yang C. Nah, kenapa kita harus ini mempertimbangkan ini jelek katanya? Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah. Nah, kita fokusnya pada ini, tapi ini kan bukan soal SJT Bapak Ibu ya, bukan soal apa namanya manajerial yang menuntut kita untuk berlaku baik, bukan. Tapi ini soal pedagogik ya, berhubungan dengan materi pembelajaran. Jika itu memang tidak baik dan di situ opsinya hanya ada kata-kata itu, ya sudah kita pilih yang jelek itu karena memang mengukur tingkat berpikir rendah kan, tidak ada apa namanya pertimbangan untuk etis atau tidaknya, karena ini bukan penilaian sikap atau kompetensi kita Bu, seperti di SJT gitu ya, itu kan harus memperhatikan bagaimana kita harus berkata yang bijak gimana gitu kan. Oh, berarti yang 35 ini berarti kita harus terus terang jadinya di sini kan Bu ya? Ya, sesuai dengan fakta. Jika memang itu nggak baik atau memang tidak pantas, ya sudah. Alasannya memang karena berpikir rendah itu ingatannya gitu kan. Ya, seperti itu. Soal pedagogik, soal uji kompetensi memang harus dikatakan sesuai dengan fakta. Itu Ibu, karena ini memang sebutkan itu KKO-nya rendah, benar, berpikir tingkat rendah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti di soal ujian kompetensi teknis di P3K itu pasti ya tergabung di situ, kecuali pedagogiknya guru. Kalau di P3K yang lain saya tidak tahu untuk soalnya itu. Ya sesuai bidang mungkin ya. Tapi untuk soal manajerial dan sosio untuk P3K yang lain selain guru itu sama. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi portofolio, apa Bapak Ibu portofolio kemarin? Portofolio kumpulan hasil itu apa? Karya. Kumpulan hasil karya siswa. Kumpulan hasil, ya benar. Kumpulan hasil karya. Rekaman bukan, rangkaian bukan, kumpulan nilai juga bukan. Kenapa? Karena tidak hanya nilai yang dikumpulkan, tapi karyanya. Ya boleh nilai, tapi tidak semua nilai. Karya itu lebih luas daripada hanya sekedar nilai ya. Kalau malah salah mutlak, ini kumpulan siswa ya Bapak Ibu. Jadi portofolio itu Bapak Ibu harus menggarisbawahi bahwa dia adalah kumpulan. Kumpulan apa? Karya siswa. Itu saja. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah uraian apa?
menghindari keberagaman jawaban. Artinya pertanyaannya terbuka. Kalau beragam, nah untuk menghindari yang beragam atau yang terbuka berarti kita pilih yang apa? Biar tidak terbuka. Jadi kebalikannya terbuka ya, apa? Tes uraian terbatas. Benar, tes uraian terbatas. Jadi kita batasi. Misalnya ditentukan jawabannya. Seperti kalau misalnya bebas atau uraian terbuka itu pertanyaannya pakai kata bagaimana. Ya, bagaimana pendapatmu? Nah, itu kan mendorong siswa untuk menjawab sesuai dengan pengalamannya. Akhirnya beragam ya. Kalau terbatas misalnya gimana Bapak Ibu pertanyaannya terbatas? Misalnya apa? Jelaskan atau mengapa sesuai ini ya. Mengapa tapi sesuaikan dengan materi. Mengapa apa misalnya? Mengapa bunglon mampu beradaptasi di lingkungan ya yang berwarna apa gitu misalnya, karena dia memiliki kemampuan mimikri gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang bersifat terbatas atau uraian terbatas. Sederhana. Nah, ini kalau kita pilih sederhana artinya belum tentu kriteria sederhana teks juga kalimatnya tidak jelas kompleksnya seperti apa. Jadi harus jelas dia uraian bebas ataukah terbatas. Itu pilihannya. Baik, 38. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir oleh seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? Nah, A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum. Atau B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi saat post-test. Atau C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi. Yang D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi belum dikuasai berdasarkan hasil pretest. Ayo yang mana? Ada kasus tadi 3 dari 8 soal itu sudah mampu dijawab dengan benar katanya. Jadi itu artinya apa? 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. Ya, boleh. Tidak akan ditanyakan lagi. Yang lain? Melaksanakan pelajaran remedial, Bu. Melaksanakan remedial untuk yang belum dikuasai. Soalnya berarti kebanyakan yang dikuasai itu adalah Ibu izin keluar dulu ya. Berapa soal berarti? Kalau 3 dari 8 berarti sisanya 5. Berarti lebih banyak yang tidak dikuasai ya. Iya. Belum dikuasai maksudnya. Sri Ani. Tapi kita tidak fokus pada post-test atau pre-testnya. Ya, coba dilihat. Pre-test itu kira-kira sebelum pembelajaran atau setelah pembelajaran, Bapak Ibu?
Kalau pretest. Sebelum. Sebelum. Ya, sebelum pembelajaran. Artinya tujuan pretest itu agar guru mengetahui pengetahuan mana yang sudah atau belum di tes pretest lagi, melainkan di proses pembelajaran. Yang mana? Berarti yang C, Bu. Yang M? Ini malah seluruh, Bu. Padahal Yang C, yang Bu, tiga yang kosong. C. Nah, itu dia yang C. Ya. Gitu ya. Jadi, nah ini loh kata kuncinya di sini. Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik? Nah, manfaat apa sebagai guru? Nah, sebagai guru tidak harus fokus pada pretest ataupun posttestnya, tapi dalam proses belajar mengajarnya. Karena hasil pretest itu digunakan oleh guru untuk mengembangkan pengetahuan setelahnya, saat setelah pretest. Jadi guru tahu, oh siswa ini 3 soal ini sudah mampu dia, jadi yang 5 belum gitu. Akhirnya yang 3 tidak perlu diajarkan. Tapi dalam apa? Kegiatan belajar mengajar intinya. Ya. Jadi guru mengajarkan yang mana? Ya yang 5 tadi. Baru nanti post-test dilakukan. Tapi hal pertama yang dilakukan adalah kegiatan belajar mengajar, baru endingnya di post-test. Boleh Bapak Ibu pilih yang B, tapi setelah yang C. Jadi yang paling tepat adalah yang C dulu, karena ini pedagogik. Ibaratnya ini soal SJT, soal sikap, ini adalah poin tertingginya di C, kemudian nomor 4-nya ada di B, gitu ya, di post-testnya. Begitu Ibu-Ibu. Iya, Bu. Oke. 39. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran. Nah, ini menilai tingkat keberhasilan pembelajaran. Maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Pastinya kalau bentuk tes dia ranah apa Bapak Ibu? Pengetahuan. Kognitif. Nah, di dalam penilaian dikenal dengan istilah, ini istilah ya, tes formatif dan sumatif. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, formatif, sumatif, macam-macam penilaian. Perbedaannya di mana? A, cakupan materi dan bentuk soal dan waktunya, cakupan materi dan waktu, bentuk soal dan kondisi. Ayo, yang mana? Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Benar. Yang C, Bu. Iya, benar, Bu. Ini loh Bapak Ibu, ya, antara formatif dan sumatif itu terletak pada waktunya, ya. Waktu, kalau bentuk soalnya sama-sama pengetahuan, ada uraian, pilihan ganda, yang pasti itu tes pengetahuan, bukan sikap gitu ya. Kemudian kalau cakupan materi, nah ini yang juga berbeda bentuk soal. Yang ada bentuk soalnya tidak kita pilih loh ya. Yang A ada bentuk soal berarti salah. Yang B bentuk soal juga. Yang D ada bentuk soal. Tidak. Bentuk soal sama-sama kognitif. Maksudnya ya, itu kognitif, uraian, pilihan ganda, entah esai seberapa, yang penting itu pengetahuan. Tapi apanya yang beda? Cakupannya Bapak Ibu dan waktunya. Kalau formatif itu gimana formatif? Setelah misalnya selesai pembelajaran satu bab. Benar. Ya, boleh. Setelah satu bab, setelah satu tema. Nah, itu formatif. Kita mengadakan penilaian seperti ulangan harian, minggu, semester ya.
udah beberapa ini lebih lama jangka waktunya kalau sumatif. Ya. Jadi masuk di UAS, di ujian kenaikan kelas. Nah, itu sumatif Bapak Ibu. Tapi kalau formatif per bab, per tema ya. Boleh seperti itu. Itu cakupan materi namanya yang berbeda dan waktunya. Itu inti dari formatif dan juga sumatif. Sumatif, oh udah di luar kepala nih gitu ya. Udah ada pandangan formatif ending dari setiap bab, setiap tema. Kalau sumatif di ending di akhir semester, di akhir tahun, nah itu aja berbeda. Boleh pertengahan semester. Ada jangka waktunya. 40. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilakukan. Protes Bapak Ibu. Seharusnya mendapat skor 5, tapi guru memberikan skor 3. Nah, lebih rendah gitu ya. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran. Udah dijelasin sama gurunya nih Bapak Ibu. Peserta didik pun mengerti dan menerima. Jadi setelah dijelaskan, siswanya ngerti Bu ya kasusnya ini ya. Prinsip apa ini Bapak Ibu? Terbuka, akuntabel, objektif. Ya benar, terbuka. Sama seperti tadi ya, menjelaskan di awal, menjelaskan tujuan, menjelaskan sistemnya. Nah, ini pun juga bersikap melakukan prinsip terbuka karena guru menjelaskan secara gamblang gitu ya, alasannya, kriterianya, dijelaskan. Nggak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Jadi dijelaskan semuanya, akhirnya peserta didik mengerti. Itu namanya prinsip terbuka. Oke, selesai Bapak Ibu. Kompetensi teknis 40 soal nanti ya. Kita pindah ke kompetensi manajerial nih. Sama dengan soal SJT di PPG ya. Jadi ini penilaian sikap keprofesionalan kita sebagai guru. Jadi harus menampilkan kita yang terbaik gitu ya. Oke, nomor 1. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam. Wah, ini bendahara nih ya. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Nah, ada oknum yang bertanya. Hal ini dilakukan oleh Iwan. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah apa yo? Jadi ada seseorang yang ingin tahu simpanan orang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Yang A mencoba menasihati Marwis untuk membayar hutang katanya. Atau B memberi gambaran tentang keuangan Marwis. Yang C saya tidak akan memberitahu. Atau D memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan. Atau yang E mendorong Iwan menagih karena saya tahu Marwis punya uang. Ini masalah uang nih Bapak Ibu ya, yang sensitif sekali ya. Ini tabungan simpan pinjam loh. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Jika ada hal seperti ini, kasus seperti ini, kita harus apa? Ini kita pengurus koperasi loh ya. Ada yang ingin mengetahui jumlah simpanan orang lain. Kita harus apa Bapak Ibu? Tidak akan memberitahu mungkin. Benar, tidak akan memberitahu. Nggak boleh loh ya. Itu kan kode etik. Masing-masing punya hak untuk menjaga kerahasiaannya. Kita sebagai pengurus harus menjaga amanah. Tidak ada pilihan lain Bapak Ibu.
Yang C, tidak akan memberitahu dan memang tidak boleh. Iya. Seperti itu melanggar ya. Benar. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah yang apa? Bertanggung jawab dan integritas. Yang A, bekerja dengan penuh kehati-hatian, menyelesaikan tugas dengan tepat, cepat ini ya. Kemudian bekerja sesuai dengan tatanan aturan, atau D, mengacu pada perintah atasan. Yang E, bekerja berdasar skala prioritas. Ayo yang mana? Integritas dan tanggung jawab yang seperti apa? A. Yang lain? Karena ada tepat waktunya di sana, Bu. Ya. Karena ada tanggung jawab berhubungan dengan penyelesaian waktu. Jadi harus tepat waktu, benar. Ini ya. Yang A benar. Tanggung jawab dan integritas. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh. Nah, ini ada kata-kata patuh ya pada atasan. Suatu hari atasannya pergi keluar kota. Ini cukup rahasia katanya urusannya. Andi diminta untuk mengawasi pegawai. Hal ini ditekankan karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan sering terlambat datang dan pulang waktu kelas habis. Halo, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Halo? Tes. Ya, Tes, tadi udah? suaranya tidak ada. Ya, ada. Oke. Andi menyatakan kesanggupan untuk mengawasi karyawan. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai datang terlambat tanpa alasan dan 7 orang pulang sebelum jam kerja selesai. Hari kedua datang tamu pejabat penting dari provinsi. Ada urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Anda sebagai Andi, tindakan apa yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi? Jadi tamu penting itu dari provinsi maksa Bapak Ibu, maksa Andi untuk memberitahu si Yanto ini kemana, padahal Yanto sudah memberi amanah kepercayaan kepada Andi gitu ya. Kita harus apa? Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi, atau B, memberitahu mengingat kondisinya genting katanya, atau C, berjanji akan segera menghubungi Yanto tetapi tetap memberitahu kemana Yanto pergi, atau D, mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi, atau yang E, mengatakan kepada tamu dari provinsi itu diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberi informasi. Yo, yang mana? Jadi ada tamu, kita dipaksa. Harus apa nih kita? Yang A, Bu. Yang A? Seperti kasus yang di atas tadi itu, Bu. Boleh. Atau yang lain? Kalau misalnya mengatakan tidak tahu. Saya tidak tahu gitu ya. Yang E mungkin, Bu. Yang tidak tahu itu kita berarti ada bohongnya gitu ya. Padahal kita tahu. Cari aman itu, ngomongnya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu gitu. Kan? Cari aman. Yang lain mungkin ada alasan lain? Atau yang E, Bu. Yang E mungkin. Yang E.
kepada tamu, maaf Bapak, saya tidak kewenangan. Artinya, kata-kata tidak mempunyai kewenangan bisa jadi kita itu tahu ya. Jadi tidak punya wewenang dia mengatakan karena dia atasan saya. Pastinya orang yang dari provinsi sesuai dengan jabatannya dia tahu posisi Andi itu seperti apa. Jadi saya tidak punya wewenang Pak. Gitu. Oh ya maaf, terima kasih. Seperti itu mungkin keadaannya. Jika kita mengatakan yang E, tapi kalau sudah kita tetap tidak mengatakan maaf Pak. Misalnya Andi diam gitu ya, tidak mengatakan apa-apa. Saya tahu Pak, gitu, tapi saya tidak boleh mengatakan sesuatu. Nah itu kan membuat jengkel orang, gitu kan dia kecewa ya si dari provinsi. Jadi lebih baik memilih yang E. Tapi memang jawaban yang paling tepat adalah yang E, Bapak Ibu. Ya, jadi itu lebih bijak. Mengatakan tidak mempunyai kewenangan. Di soal manajerial nanti Bapak Ibu, soalnya seperti ini narasinya ya, agak panjang lah ya. Cukup panjang di manajerial. Seperti soal di studi kasus nantinya. Jadi ada beberapa kondisi kasus gitu. Kemudian kita menelaah kita harus apa, sikap kita bagaimana terhadap kasus itu. Nah, seperti itu manajerial. Ini sudah ya. Oke, nomor 5. Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan. Nah, ini menyimpan punya ini ya, seluruh karyawan ya. Karena manajernya itu mendadak harus pergi katanya. Dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Ridwan itu juga masuk ini ya Bapak Ibu ya, salah satu pegawai yang dipromosikan. Yang A melihat dokumen tersebut, seluruh dokumen. Yang C tidak membuka dokumen. Atau D mengajak satu teman yang Anda percaya. Atau yang E menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM. Ayo yang mana? Kalau diberi kepercayaan seperti ini, kita harus apa? Dokumen ini loh Bapak Ibu. Kalau ada dokumen, kita harus tidak membuka dokumen. Ya, dokumen. Kalau ini tidak berkaitan dengan orang, tidak ada pertanyaan, ya sudah kita tidak boleh membuka. Nah, ini hanya dokumen Bapak Ibu dan kita sudah berjanji untuk tidak membuka, ya sudah tidak membuka gitu. Ngapain kita lihat-lihat, nggak usah. Setelah tidak membuka boleh nanti kita menanyakan, tapi yang pasti hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tidak membuka. Setelah tidak membuka kita menanyakan ya. Ini poin tertingginya ada di C, baru di E. Gitu ya. Kan kalau di manajerial itu poinnya 1 sampai 4 ya. Tidak ada jawaban salah. Baik, kita lanjutkan nomor 6. Anda diminta membentuk
Nah, ini. Diminta membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut, ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya, yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Menanyakan ya ini ya. Jika Andang ini nama orang Bapak Ibu ya. Hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah ini memeriksa hasil kerja anggotanya. Dia harus apa? Memeriksa apanya gitu ya. Kesesuaian hasil dan target, atau B, keakurasian dari hasil kerja. Yang C, kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. Atau D, kedisiplinan dalam mengerjakan tugas. Yang E, membandingkan kontribusi masing-masing anggota. Jadi si Andang ini harus lihat apa, Bu? Dari pekerjaan anggotanya. Apakah yang E? Membandingkan? Boleh nggak membandingkan kontribusi di depan banyak orang itu? Tidak, Bu. Tidak boleh. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. Kesesuaian hasil dan target, boleh. Atau yang lain? Kesesuaian yang C juga ada loh, kesesuaian jumlah hasil kerja. Yang B, Bu. Yang mana? Yang B? Yang B atau D, Bu? Kalau sikap itu tidak perlu kita kita nilai secara fisik gitu ya Bapak Ibu. Nggak perlu di depan orang kita periksa kedisiplinan, kontribusi itu nggak perlu ya. Yang D dan E tidak perlu kita periksa. Cukup kita saja yang tahu, tapi tidak di depan orang, tidak dikoreksi. Ini kan berkaitan dengan hasil kerja, ya kan? Kata kuncinya di situ hasil kerja nih, kita tandai. Ya. Kerja. Ya, berarti harus ada hasil kerjanya dong di situ ya. Ini hasil kerja ABC berarti. Jadi yang mana? Antara A, B, C? Yang A itu kesesuaian. C juga kesesuaian. Menurut saya yang B, Bu. Iya itu ya. Jadi hal-hal yang mirip itu kadang bukan jawabannya ya Bapak Ibu ya. Keakurasian. Akurat atau tidak hasil kerjanya berarti ini kan, Bu? Iya benar, Bu. Selain kemiripan kedua opsi ini, akurasi dan sesuai itu tingkatannya lebih apa ya? Akurat. Lebih akurat, lebih benar, lebih tepat gitu. Itu kata-kata akurasi gitu Bapak Ibu daripada kata-kata sesuai ya. Akurasi tingkat keabsahannya itu lebih terpercaya, itu akurasi. Keakurasian hasil kerja, ini juga ada hasil kerja, dan ini lagi Bapak Ibu, teliti, kualitas, kuantitas, ini sudah mencakup kemampuan yang sudah kompleks gitu ya, lengkap ya. Kalau yang A ini hasil dan target, hanya 2 unsur. Kemudian kalau yang C, jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing. Nah ini, kemampuan masing-masing ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan
kemampuan individu gitu Bapak Ibu, itu memang berbeda. Tapi kalau ini kan hasilnya, hasil kerja dibandingkan dengan kemampuan, padahal bukan itu, bukan kemampuan, tapi kriterianya ya harus sesuai dengan kriteria, bukan dibandingkan dengan kemampuannya. Itu cara menelaahnya seperti itu. Oke, nomor 7. Andang diminta untuk membentuk kelompok kerja. Ini sama ya. Sama kasusnya Bapak Ibu nomor 7. Tapi kasusnya ini tindakan Anda sebagai Andang ini dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas. Tadi kan ada yang melanggar Bapak Ibu. Jadi kita harus apa terhadap anggota yang melanggar? Kalau tadi kan menilai hasil kerja, sekarang sikap kita terhadap anggota yang melanggar. Kita harus menegur dan mengingatkan, atau B sekedar mengingatkan, yang C mengingatkan dan meminta masing-masing anggota membaca fakta, atau D menegur dan menunjukkan pelanggaran, yang E mengingatkan bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Yang mana? Yang A, Bu. Yang A? Menegur dan mengingatkan. Yang lain? Ya, menegur dan mengingatkan. Dan yang B, Bapak Ibu, kenapa kita tidak pilih yang B? Karena ada apanya? hanya sekedar mengingatkan. Oh, benar. Sekedar ya, ada kata-kata sekedar gitu ya. Seolah-olah itu meremehkan Bapak Ibu kalau ada kata-kata sekedar. Kalau yang C, kenapa kita tidak pilih C? Ini disuruh baca lagi malah. Iya. Hanya disuruh membaca, tidak disuruh melakukan kesepakatan. Iya benar. Jadi sudah tahu ada anggota melanggar, malah kita nyuruh membaca lagi gitu ya. Ayo baca lagi gitu kan. Seperti ke murid kita ya, padahal ini sudah sosial dengan orang lain, rekan sejawat gitu ya. Atau yang D, menegur dan menunjukkan pelanggaran. Nah, kenapa kita tidak pilih yang D? Menegur dan menunjukkan pelanggaran. Karena ada kata menegur, ya. Menunjukkan Bapak Ibu, menunjukkan pelanggaran fakta integritas. Nah, ini sudah jelas tapi dilakukan lagi. Jadi kita tidak perlu mengingatkan orang itu. Maksudnya menunjukkan kamu melanggar ini gitu kan. Dia juga sudah tahu gitu kan ya. Artinya ini juga boleh mengingatkan dalam artian mengingatkan dia poin berapa, tapi kan sudah masuk di kata ini, mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan. Nah, ini loh Bapak Ibu, konsisten. Artinya konsisten itu bertanggung jawab. Namanya peraturan dibuat itu sudah ada sanksinya. Jadi kalau sudah tertulis dia harus tegas Bapak Ibu. Yang melanggar ya harus konsisten atau tanggung jawab. Nah, kalau di D ini hanya menunjukkan poinnya mana tapi tidak ada apanya? Konsistensinya harus apa gitu ya. Benar ditegur, ditunjukkan. Lalu konsekuensinya apa? Jadi belum jelas gitu ya. Langkah tindakannya belum jelas. Kita sampai nomor 10, soal manajerial ya Bapak Ibu ya. Baik, nomor 8, jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta. Nah, ini dalam kasus yang sama, tapi posisi kita berbeda.
Maka ketika mendapat teguran, biasanya saya akan apa? Tadi ditegur nih, karena kita salah, melanggar gitu ya. Memberi alasan yang dapat diterima, atau B, saya akan menerima teguran karena memang salah. Atau C, menemui Anda sebelum dapat teguran. Menemui atasan yang tadi itu Bapak Ibu. Mendapat teguran. Kemudian yang D, menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban. Atau yang E, pasrah. Pasrah katanya. Yang mana? Yang B, Bu. Ya, benar. Saya akan menerima. Nah, ini ya. Harus menerima, menghadapi juga konsekuensi. Ada itu juga Bapak Ibu. Ada kata-kata konsekuensi, artinya kita bersikap bertanggung jawab. Benar. Secara umum, orang yang mengatakan saya, orang yang dapat dipercaya karena apa? Orang dapat dipercaya itu karena apa Bapak Ibu? Yang A, saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan. Saya orang yang terbuka. Atau saya melakukan apa yang saya katakan. PD nih Bapak Ibu ya. Atau yang D, saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan. Yang E, saya bersifat sabar dan penuh perhatian. Ayo, yang mana? Dapat dipercaya. Siap membantu. Siap membantu? Boleh Ya, siap berarti kan Kalau yang B, saya orang yang terbuka. Terbuka. Jadi pada siapapun kita mau berdiskusi itu terbuka ya, mau mendengarkan itu terbuka. Mendengar keluhan orang lain itu juga terbuka Bapak Ibu. Saya melakukan. Kalau yang D ini Bapak Ibu, membantu tanpa memikirkan imbalan itu namanya apa? Pamrih, tanpa pamrih. Ikhlas ya. Ikhlas. Ikhlas. Kemudian sabar dan penuh perhatian. Ini namanya apa? Peduli gitu ya. Peduli. Ramah. Itu ramah nomor A. Jadi yang dapat dipercaya itu yang mana? Yang C, saya melakukan apa yang saya katakan. Gimana ya? Penjelasannya gimana menurut Ibu? Saya melakukan apa yang saya katakan. Ya, konsisten tadi. Berarti kan sesuai dengan apa yang dikatakan. Perbuatannya. Iya benar. Perkataannya. Iya benar. Dia konsisten ya. Kalau dia bilang A ya sudah A gitu kan. Artinya dia dapat dipercaya Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang seperti itu yang patut kita percayai. Tidak pas di depan kita bilang A, di belakang bilang C gitu ya. Dia nggak konsisten ya artinya ya. Jadi seperti itu. Karakteristik orang yang dapat dipercaya. Baik, nomor 10. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi tempat Irma bekerja untuk melakukan, wah ini kok bolos massal ya, di hari Senin dengan alasan hari kejepit nasional. Oh katanya gitu, udah tradisi ya Bapak Ibu ya. Menurut Anda sebaiknya yang dilakukan Irma adalah apa? A, bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos. Atau B, mempelajari aturan yang berlaku. Yang C, menolak bolos. Yang D, masuk setengah hari. Atau yang E, mengikuti kebiasaan umum untuk bolos. Nah, yang mana? Ikut bolos Bapak Ibu? Kira-kira kalau ada bolos gimana? C.
Bapak Ibu, kalau misalnya ada pernyataan seperti ini kan berkaitan dengan bolos massal, Bapak Ibu. Meskipun itu bolos 2 massal, 3 massal gitu ya, berapapun itu, tapi namanya bolos itu sudah tidak berkaitan atau bertentangan dengan kode etik kita gitu ya. Artinya harus kita tolak. Benar. Meskipun itu massal. Oke. Itu manajerial Bapak Ibu, seperti itu gambarannya. Manajerial tentang sikap kita, profesionalnya kita di mana gitu ya. Manajerial nanti ada 20 berapa ini? Banyak ini ya. Oh ini gabung dengan sosio. Oh ini sosio Bapak Ibu. Jadi ada 40. Nanti kita pelajari lagi. Insya Allah minggu depan pertemuan lagi. Setiap hari Jumat ya Bapak Ibu ya, RGS mengadakan free pembelajaran untuk P3K. Semoga Bapak Ibu nanti ada waktu untuk belajar bersama kami. Untuk malam ini cukup ya Bapak Ibu ya, terima kasih. Nanti akan saya share di Telegram Bapak Ibu dan juga di grup-grup RGS lainnya, di alumni, di grup UTBK dan juga grup di RGS lainnya. Untuk Bapak Ibu yang ikut di Telegram bisa melihat di grup Telegram juga, ataupun akan saya hubungi secara pribadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Susi. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk materinya pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita semua ya, belajar bersama pembahasan soal-soal untuk persiapan P3K. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu Dewi. Dan terima kasih pada teman-teman yang masih semangat ya. Dan memang harus semangat. Harus semangat untuk baik itu P3K ataupun persiapan piloting 3-nya ya. Tetap semangat untuk meraih impian kita ya, kesejahteraan kita. Ya, malam hari ini mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.